Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah Dwi Cahyani dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Rantau Pulung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya tentang resensi novel dengan judul 5 Sekawan. Yang pertama yaitu identitas novel. Judul novel 5 Sekawan, pengarang Enid Bilton, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, kota terbit Jakarta, tahun terbit 1980, tebal buku 250 halaman, dan harga buku Rp50.000. Baik, bagian yang kedua yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema atau inti dari cerita. Jadi inti dari novel tersebut yaitu petualangan 5 sekawan. Yang selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu bernama Georgina yang bersifat protagonis. Beberapa sifatnya yaitu pemberani, pemarah, dan penyayang. Contoh dari sikap penyayang Georgina yaitu tanya George gelisah mengingat nasib anjing kesayangannya pada halaman 62. Baik, selanjutnya yaitu tokoh inti yang terdiri atas Joe yang bersifat protagonis, Dick yang bersifat protagonis, Juliana yang bersifat protagonis, Anne bersikap protagonis, Joanna bersikap protagonis, dan Red bersifat antagonis. Adapun tokoh sampingan atau tokoh pembantu yaitu ayah dan ibu Georgina, Jack, Simi, Timmy, dan Macruff. Kemudian alur cerita. Novel ini mengisahkan tentang petualangan 5 sekawan yang berusaha memecahkan misteri penculikan Georgina dan Timmy. Sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang sebagai tokoh utama. Contohnya, aku sampai khawatir, jangan-jangan kalian tidak jadi datang. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan bahasa Indonesia, namun terdapat beberapa bahasa asing, bahasa Inggris. Contohnya, Red Tower pada halaman 161. Selanjutnya yaitu gaya bahasa atau majas. Yang digunakan yaitu majas perumpamaan, majas personifikasi, dan majas pleonasme. Contoh majas perumpamaan yaitu akhir-akhir ini dia sering mondar-mandir dalam rumah seperti beruang sakit kepala pada halaman 11. Latar atau setting terdiri dari latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu terdiri dari malam hari, pagi hari, keesokan harinya, pukul 13.00, pukul 7.45, dan pukul 10.00. Contoh latar waktu pada malam hari yaitu malam itu mereka capek sekali pada halaman 30. Latar waktu keesokan harinya. Contoh, keesokan harinya anak-anak mendengar suara bernyanyi-nyanyian dengan gembira pada halaman 38. Latar waktu pukul 7.45. Sekarang sudah pukul 7.45. Kita akan pergi mandi-mandi lagi di halaman 75. Latar tempat yang terdiri dari stasiun kereta, kamar, di dalam gua, di lorong-lorong, di dalam karavan, ruang penyimpan makanan, dan di pondok kirin. Latar tempat di kamar. Di kamar ia menguap lagi sampai Dick ikut-ikut menguap pada halaman 31. Latar tempat gua. Gua itu agak lebar dan berdinding lembab pada halaman 176. Latar tempat hutan. Bukankah berbahaya jika di dalam hutan pada saat hujan pada halaman 151. Latar tempat ruang penyimpanan makanan. Joe menyelinap masuk ke dalam ruang penyimpanan makanan pada halaman 232. Latar suasana yang terdiri atas riang gembira, ceria, jengkel, takut, senang, gelisah, panik, dan kecewa. Latar suasana senang. Contoh,
Wah, malam ini sangat menyenangkan, pada halaman 99. Sinopsis. Novel ini mengisahkan tentang petualangan 5 sekawan yang terdiri atas Georgina, Dick, Anne, Julian, dan Timmy, yaitu anjing kesayangannya Georgina. Kisah ini berawal ketika ketiga sepupu Georgina, Dick, Julian, dan Anne datang ke rumah Georgina, yaitu Pondok Kirin yang terletak di tepi laut. Maksud kedatangan ketiga sepupu Georgina yaitu untuk menghabiskan masa liburannya di Pondok Kirin. Kedatangan sepupu Georgina ini bersamaan dengan rencana orang tua Georgina yang ke Spanyol, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, tetapi orang tua Georgina tetap berlibur ke Spanyol. Akhirnya, hari di mana orang tua Georgina pergi berliburan ke Spanyol, itu pun hari di mana petualangan mereka dimulai, yaitu ketika mereka bertemu dengan seorang gadis perempuan yang bernama Jo yang terlihat sangat lusuh dan kotor. Setelah perjumpaan 5 sekawan tersebut dengan Jo, mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Misalkan saja pada malam harinya, Juliana terbangun karena mendengar benda jatuh, namun ia tidak menghiraukan itu. Keesokan paginya, Joanna tiba-tiba berteriak dan membuat mereka semua terkejut karena pada saat itu Joanna melihat ruang paman Quentin atau ruang ayahnya Georgina terlihat sangat berantakan. Akhirnya mereka segera menghubungi polisi dan polisi pun datang. Mereka ditanya berbagai macam-macam pertanyaan. Malam harinya, Georgina menemani Timmy keluar untuk jalan-jalan. Namun rupanya, Georgina dan Timmy tidak kembali lagi pada malam itu. Keesokan paginya, sepupu-sepupu Georgina mengira bahwa George dan Timmy pergi sangat pagi-pagi sekali sehingga mereka tidak melihatnya. Namun lewat waktu minum teh, George dan Timmy tidak kembali juga. Mereka pun gelisah dan khawatir dengan keadaan George dan Timmy. Setelah itu tiba-tiba muncullah Jo di Pondok Kirin dengan membawa sepucuk surat. Dan ternyata surat tersebut berisi ancaman dari penculik Georgina dan Timmy yang isinya yaitu meminta tebusan berupa buku hasil konferensi di Amerika Serikat milik ayah Georgina. Akhirnya, mau tidak mau mereka menuruti perintah dari penculik itu untuk menjamin keselamatan Georgina dan Timmy. Malam harinya, Juliana dan Dick akan memberikan buku itu. Namun, mereka terkejut karena ternyata yang mengambil buku tersebut adalah Jo. Mereka terkejut bahwa sebenarnya Jo telah membantu penculik itu untuk menyekap Georgina dan Timmy. Juliana dan Dick sangatlah marah karena tahu bahwa Jo telah membantu menculik itu. Namun, Jo datang kembali tidak hanya untuk mengambil buku itu. Dia sebenarnya ingin mengatakan dia juga ingin membantu mereka untuk melepaskan Georgina dan Timmy dari tangan penculik tersebut. Akhirnya, Jo buka mulut. Ia memberitahu kepada Juliana, Dick, Anne, dan Joanna, seorang pembantu yang mengatakan dia tahu di mana Georgina dan Timmy disekap. Dia pun memberitahu bahwa George dan Timmy disekap di karavan milik ayahnya. Juliana pun ingin segera diantar ke karavan milik ayahnya itu, namun Jo berpikir karena ini sudah malam jadi tidak bagus jika pada malam hari. Akhirnya pun keesokan harinya mereka ditemani Jo, mereka pergi ke hutan gagak di mana karavan milik ayahnya itu diletakkan. Namun setelah sampai di hutan gagak, mereka sudah menemukan karavan milik ayah Jo, dan ternyata di dalam karavan tersebut tidak ada George dan Timmy. Namun di situ terdapat petunjuk tulisan yang di dinding karavan yang bertuliskan Red Tower, yang artinya menara merah. Jo pun memberitahu mereka bahwa Red Tower itu merupakan bos dari ayahnya yang telah menculik Georgina dan Timmy. Karena keadaan sedang tidak bagus dan cuaca buruk, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Red Tower keesokan harinya.
Keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke Red Tower dengan dipandu Joe yang sudah tahu di mana tempat Red Tower tersebut. Sampai akhirnya mereka telah sampai dan telah menemukan tempat Red Tower tersebut. Namun sebelum itu mereka sempat tertangkap oleh penculik itu dan sempat dikurung. Namun tidak cukup lama mereka dapat meloloskan diri dan mereka pun dapat menyelamatkan George dan Timmy. Setelah mereka dapat menekan George dan Timmy, mereka pun segera bergegas pulang dan menelpon. Akhirnya polisi pun bergegas menangkap Red Tower dan amanah dalam novel ini yaitu kita diajarkan untuk saling tolong-menolong antara sahabat dan teman, dan tidak meninggalkan temannya saat sedang susah. Kesimpulan dari novel ini yaitu kita harus memiliki rasa saling tolong-menolong antar manusia, tanpa memandang status sosial. Kita juga harus dapat menghargai pendapat orang lain dan menghinanya. Keunggulan novel ini sangat menarik untuk dibaca, akhir yang happy ending dan membuat penasaran. Jalan ceritanya yang sangat misteri sehingga pembaca sangat penasaran dengan cerita-cerita akhirnya. Dan sampulnya cukup menarik, perwatakannya mudah dipahami. Adapun kekurangan novel ini yaitu terlalu banyak menggunakan tokoh sampingan sehingga membuat pembaca sangat bingung dengan beberapa tokohnya. Bahasa yang digunakan ada yang beberapa bahasa yang cukup rumit dan susah untuk dipahami. Adapun terdapat beberapa bagian kertas di novel ini yang kosong dan tidak ada tulisannya apapun. Saran pembaca, untuk pembaca novel ini sangat dianjurkan ya, karena apalagi buat kalian yang jiwa-jiwa penasarannya itu bener-bener menjadi itu, ini cocok banget buat para pembacanya karena jalan ceritanya tuh susah ditebak. Saran pengarang, saran pengarang, tolong jangan terlalu banyak menggunakan tokoh sampingan karena itu terlalu ribet untuk dipahami pembaca.